Jadi dengan penambahan Rafale sebanyak 42 pesawat tempur. Dua pesawat tempur Rafale jaga langit Nusantara militer Indonesia semakin tak tertandingi di ASEAN. Kekuatan militer Indonesia semakin dikdaya setelah menyepakati pembelian jet tempur multiperan asal Perancis Dassault Rafale. Adapun pada Kamis 10 Februari dilakukan penandatanganan kontrak pembelian sebanyak 6 unit pesawat tempur canggih tersebut. Secara keseluruhan, jumlah jet tempur Rafale yang akan diakuisisi mencapai 42 pesawat. Kita rencananya akan mengakuisisi 42 pesawat Rafale. Kita mulai hari ini dengan tanda tangan kontrak pertama untuk 6 pesawat, ujar Menteri Pertahanan Prabowo Subianto kepada wartawan pada Kamis 10 Februari 2022. Tak hanya bentuk fisik dari pesawat itu saja yang akan dimiliki Indonesia, namun bagian dari simulator pun juga. Menurut dia, para awak juga akan didukung latihan persenjataan. Dengan dukungan latihan persenjataan dan simulator-simulator yang dibutuhkan, tutup mantan Jenderal Baret Merah Kopassus tersebut. Dengan akan datangnya jet tempur Rafale, maka Indonesia mengukuhkan sebagai negara yang memiliki militer terkuat di ASEAN dan peringkat 15 negara di seluruh dunia. Hal tersebut berdasarkan situs peringkat militer dunia Global Firepower yang menempatkan kekuatan militer Indonesia di peringkat ke-15 dari 140 negara di dunia pada 2022. GFP merupakan situs web independen berbasis statistik yang melacak informasi pertahanan 138 negara dan diperbarui setiap tahun. Penilaian ini mengacu pada kategori kekuatan militer, keuangan, kemampuan logistik, dan geografi. Skor sempurna pada indeks ini adalah 0,00. Semakin kecil nilai power index, maka semakin kuat kemampuan tempur teoritis suatu negara, tulis Global Firepower dilansir dari laman resminya. Negara adidaya Amerika Serikat masih menduduki negara yang mempunyai militer terkuat di dunia dengan skor 0,0453. Sedangkan Rusia berada pada peringkat kedua dengan 0,0501, disusul Cina dengan skor 0,0511 di posisi ketiga. Sementara posisi Indonesia melejit satu peringkat dibanding periode sebelumnya dengan power index sebesar 0,2251. Tahun lalu, Indonesia mendapat skor 0,2684. Peringkat Indonesia mengungguli dari sejumlah negara maju seperti Jerman yang berada di peringkat 16 dan Australia peringkat 17. Militer Indonesia juga mengukuhkan sebagai yang terkuat di ASEAN dengan mengungguli Vietnam di posisi 28 dan Thailand urutan 29. Sudah beberapa hari belakangan pesawat tempur hilir mudik di langit Riau saat malam. Ada apa? Terkait hal ini, tak sedikit pun masyarakat yang mempertanyakan apa sebenarnya yang terjadi. Pihak Pangkalan TNI Angkatan Udara Lanut Rusmin Nurjadin RSN Pekanbaru memberikan penjelasannya. Komandan Lanut RSN Marsma TNI Andi Kustoro melalui Kepala Penerangan dan Perpustakaan Kapentak Letkol Sus M. Zukri mengatakan para pilot atau penerbang TNI AU menggelar terbang malam yang dimulai tanggal 2 sampai 10 Februari 2022. Ini dalam rangka meningkatkan kemampuan profesiensi para penerbang TNI AU, katanya, pada Jumat 11 Februari 2022. Lanjut dia, Lanut RSN yang mengawaki 2 skadron udara Skadut, yaitu Skadut 12 dan Skadut 16, melaksanakan latihan night flight atau terbang malam di wilayah udara Lanut RSN atau langit bumi lancang kuning. Dengan latihan terbang malam ini diharapkan mampu meningkatkan profesionalitas para penerbang dan juga meningkatkan kesiapan operasi. Terbang malam tujuannya untuk meningkatkan keahlian guna mencapai kemampuan profesiensi para penerbang, termasuk melatih kesiapan ground crew atau kru darat pesawat TNI AU dalam mengantisipasi kemungkinan akan terjadinya gangguan dan ancaman serta pelanggaran wilayah udara Indonesia oleh pihak negara lain yang terjadi pada malam hari. Di sisi lain, terbang malam yang dilaksanakan secara periodik, yaitu sekali dalam 3 bulan, akan mengasah serta meningkatkan kemampuan dari para penerbang baik dari Skadut 12 maupun Skadut 16.
agar para penerbang tempur secara berjenjang dapat meningkatkan pengalaman dan profesinya, pungkasnya. Kementerian Pertahanan Kemenhan Indonesia secara resmi memesan 42 unit jet tempur Rafale. Jet tempur Rafale itu sendiri merupakan buatan Dassault Aviation dari Prancis. Kesepakatan itu sendiri ditandatangani oleh Marsda Yusuf Jauhari selaku Kepala Badan Sarana Pertahanan Kemenhan. Sementara Menteri Pertahanan Prabowo Subianto juga hadir dalam penandatanganan kontrak bersama Menteri Pertahanan Prancis Florence Parly. Tentu saja kehadiran jet tempur Rafale akan meningkatkan kekuatan Angkatan Udara Indonesia. Apalagi TNI AU memegang peran yang begitu penting untuk Indonesia. Tidak heran jika TNI AU mempunyai beberapa alat utama sistem persenjataan atau alutsista yang begitu hebat. Salah satunya adalah Sukhoi Su-30. Dilansir dari Kompas.com yang mengutip dari dokumentasi harian Kompas, majalah Angkasa dan TNI pada Jumat 11 Februari 2022, Sukhoi Su-30 merupakan pesawat tempur yang dikembangkan oleh Rusia. Pesawat tempur yang satu ini memiliki panjang 21,9 meter dan rentang sayapnya mencapai 14,7 meter. Sukhoi Su-30 bisa digunakan oleh 2 orang kru dan bisa melaju dengan kecepatan maksimum 2.120 km per jam. Bahkan pesawat tempur ini bisa melakukan misi selama 10 jam atau lebih. Belum lagi pesawat jenis ini dilengkapi beberapa senjata mematikan. Sebut saja mampu membawa misil dan bom kendali canggih. Dan tahukah Anda bahwa jet tempur Rafale dan pesawat tempur Sukhoi Su-30 disebut oleh Deadly Combo? Hal itu dikatakan oleh Angkatan Udara India. Dilansir news18.com pada Jumat 11 Februari 2022, Angkatan Udara India telah menandatangani perjanjian dengan Prancis pada September 2016. Pada saat itu, mereka membeli 36 jet tempur Rafale. Hasilnya cukup baik. Kepala Udara Angkatan Udara India Marsikal Udara RKS Badauria memperingatkan musuh tentang kombinasi mematikan jet tempur Sukhoi Su-30 MKI dan Rafale MMRCA. Begitu Su-30 MKI dan Rafale mulai beroperasi bersama, itu akan menjadi kombinasi yang kuat melawan musuh kita, kata Badauria. Baik itu Pakistan atau siapapun, ini akan menjadi kemampuan yang kuat. Setiap musuh akan khawatir tentang kombinasi seperti itu. Sukhoi Su-30 MKI buatan Rusia saat ini merupakan jet tempur paling kuat di gudang senjata IAF. Dan para ahli percaya bahwa dikombinasikan dengan Rafale, kekuatan udara India akan meningkat secara eksponensial.